Pernahkah kamu merasa seperti hidup berjalan begitu cepat, tapi pikiranmu justru tertinggal, tersesat di antara suara-suara asing yang bukan milikmu? Di satu sisi, kamu tahu apa yang benar. Kamu tahu harus tetap tenang, rasional, terkontrol. Tapi di sisi lain, kenapa hati masih terasa kacau? Kenapa kepala tetap berat meski sudah berusaha kuat? Banyak orang hari ini terlihat tenang di luar, senyum, rapi, produktif. Tapi di balik semua itu, ada peperangan sunyi yang tidak pernah mereka ceritakan. Dan mungkin, kamu juga sedang mengalaminya. Tapi diam, seperti biasa. Karena begini kenyataannya. Kita hidup di dunia yang memuja citra, bukan kebenaran batin. Dunia yang lebih peduli seberapa tenang kamu terlihat, bukan seberapa damai pikiranmu sebenarnya. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil darimu. Pola pikirmu. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa belajar mengendalikan dirimu. Dan itulah kenapa video ini ada. Bukan untuk memberi jawaban instan, tapi untuk mengajakmu melihat ke dalam dengan cara yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Bersama, kita akan menyusuri pemahaman-pemahaman lama yang telah teruji oleh waktu, stoicisme, kebijaksanaan yang tidak memintamu untuk jadi sempurna, tapi mengajakmu untuk jujur pada dirimu sendiri. Karena mungkin, ketenangan bukanlah soal menenangkan pikiran, tapi soal mengenali siapa yang sebenarnya sedang berbicara di dalam sana. Dan satu hal lagi, pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan, namun juga menantang sisi terdalam dari pikiranmu. Mari mulai. Dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah pola pikirmu hari ini melayani ketenangan atau justru menciptakan keresahan? Poin 1. Anda tidak mengendalikan dunia. Anda mengendalikan diri sendiri. Coba pikir sebentar. Berapa kali kamu bangun di pagi hari, melihat ponsel, membaca berita, atau membuka media sosial, lalu tiba-tiba merasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai? Seolah dunia sedang sibuk membuktikan bahwa kamu terlambat, tertinggal, gagal. Tapi tunggu sebentar. Apakah itu benar-benar realita? Atau hanya suara-suara dari luar yang kamu izinkan masuk terlalu dalam? Kita sering merasa kacau bukan karena dunia memang kacau, tapi karena kita berpikir bahwa kita harus merapikannya. Padahal, jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan dunia. Cuaca, opini orang lain, muterkan kerja, bahkan hasil dari niat baikmu, semuanya di luar genggaman. Namun tetap saja, kamu mencoba. Karena jauh di dalam, ada dorongan purba bernama illusory control, keinginan untuk merasa berkuasa atas hidup. Ini bukan kelemahan, ini kebutuhan emosional dasar. Manusia ingin merasa aman, merasa mampu. Tapi saat kenyataan tidak memberi ruang untuk mengatur dunia, keinginan itu berubah jadi frustrasi. Dan disinilah kekacauan dimulai. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang tak pernah milikmu sejak awal. Menurut teori self-determination, manusia butuh rasa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Ketika itu tidak terpenuhi, apalagi saat tekanan sosial memaksamu tampil sempurna setiap hari, otakmu memulai perlawanan diam-diam. Kecemasan, ketegangan, amarah yang kamu simpan dalam senyuman. Itulah kenapa kamu lelah, bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Bukan karena fisikmu lelah, tapi karena otakmu terus-menerus mencoba merapikan dunia yang tidak bisa kau rapikan. Coba amati lagi. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil hari ini sebenarnya hanya karena kamu ingin menjaga kendali atas persepsi orang lain. Bukan karena kamu sungguh-sungguh percaya pada pilihan itu. Ketika kamu duduk sendirian di malam hari, dan semua suara dunia mereda, masihkah kamu merasa damai dengan dirimu sendiri? Atau justru saat itu kamu menyadari
ternyata kamu telah menghabiskan waktu berperang di tempat yang bukan medanmu. Kamu tidak mengendalikan dunia, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu berpikir, merespons, bergerak. Dan disitulah letak kekuatanmu. Bayangkan jika kamu berhenti mencoba menjadi pengatur lalu lintas semesta, dan mulai menjadi pengemudi dari pikiranmu sendiri. Apa yang akan berubah? Mungkin kamu akan mulai melihat bahwa ketenangan tidak datang dari situasi yang tenang, tapi dari kemampuan untuk tenang di tengah situasi apapun. Ketika kamu mulai berlatih menerima bahwa sebagian besar hal memang tidak bisa dikendalikan, otakmu berhenti melawan realita. Dan itu menciptakan ruang untuk berpikir jernih, untuk merespons dengan sadar, bukan bereaksi dengan panik. Ilmuwan menyebutnya reappraisal, proses kognitif di mana kamu menafsirkan ulang sebuah peristiwa, sehingga dampak emosionalnya melemah. Otakmu berhenti membakar energi untuk menolak kenyataan dan mulai membangun respons yang efektif. Dan kamu tahu apa yang menarik? Dengan mulai mengendalikan dirimu, kamu secara paradoks justru terlihat lebih berpengaruh terhadap dunia. Bukan karena kamu memaksa dunia berubah, tapi karena kamu telah menjadi sosok yang stabil dan itu menular. Jadi jika hari ini kamu merasa kelelahan, mungkin bukan karena duniamu salah. Mungkin karena kamu terlalu sibuk mencoba mengontrol hal yang bukan milikmu dan lupa bahwa satu-satunya medan yang benar-benar bisa kamu kuasai adalah dirimu sendiri. Dan kendali itu selalu tersedia. Diameter dalam, tapi nyata. Kuncinya adalah berhenti mencoba jadi tuan atas dunia dan mulai jadi penjaga atas pikiranmu. Sekarang, coba tanya pelan-pelan ke dalam dirimu. Apakah hari ini kamu sedang hidup dari pusat kendalimu sendiri atau dari reaksi atas dunia yang terus berubah? Poin 2. Emosi bersifat sementara, karakter bersifat abadi. Kadang kamu berpikir, kenapa aku begini? Kenapa aku bereaksi sekeras ini? Padahal aku sudah belajar, sudah tahu, sudah paham. Tapi tetap saja, amarah itu muncul. Kekecewaan itu menggigit. Kecemasan itu diam-diam menyusup saat kamu sedang diam. Lalu kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Atau lebih halus, menyalahkan keadaan. Tapi yang tak kamu sadari, mungkin yang sedang menguasai bukan kamu, tapi emosi yang sedang naik panggung, sementara logikamu duduk di bangku penonton. Wajar, otak manusia memang begitu. Sistem limbik, terutama amigdala, bereaksi jauh lebih cepat daripada area eksekutif otak. Emosi datang duluan. Rasionalitas menyusul jika diberi ruang. Masalahnya, banyak dari kita tidak memberi ruang itu. Kita sering memperlakukan emosi seolah mereka adalah karakter kita. Padahal, emosi hanyalah tamu. Datang, tinggal sebentar, dan seharusnya pulang. Tapi jika kamu izinkan mereka mendikte keputusan, perlahan mereka bukan tamu lagi. Mereka jadi tuan rumah. Dan disitulah karakter mulai kehilangan bentuknya. Pernah nggak kamu menyesal setelah mengatakan sesuatu yang kasar? Atau merasa tidak enak setelah merespons dengan cara yang terlalu reaktif? Bukan karena kamu orang jahat, tapi karena kamu tahu itu bukan kamu yang sebenarnya. Itulah bedanya antara reaksi dan karakter. Reaksi muncul dari gejolak sesaat. Karakter dibangun dari pilihan yang konsisten. Karakter itu bukan soal kamu tidak pernah marah, tidak pernah takut, tidak pernah cemas. Tapi soal bagaimana kamu menahan tanganmu saat bisa membalas. Bagaimana kamu menarik napas saat pikiranmu ingin berteriak. Bagaimana kamu memilih diam bukan karena takut, tapi karena tahu. Diam lebih kuat dari sekadar debat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dilarang merasakan. Kita diajak untuk mengenali, lalu menyaring. Karena yang abadi bukan gelombang emosi yang naik turun, tapi bagaimana kamu memilih berdiri saat ombaknya datang. Dan menariknya, hal ini bukan sekadar filsafat. Secara neurologis, orang yang terbiasa melatih reappraisal atau menilai ulang secara sadar atas apa yang ia rasakan, memiliki koneksi lebih kuat antara amigdala dan prefrontal cortex. Artinya, mereka tidak lebih dingin.
Mereka hanya lebih sadar. Mereka tahu, hari ini bisa buruk. Tapi bukan berarti hidupnya buruk. Mereka tahu, kecewa itu manusiawi. Tapi bukan berarti harus merusak semuanya. Mereka tahu, tidak semua rasa harus ditumpahkan. Karena rasa bisa sembuh, tapi kata-kata bisa membekas. Dan ini mungkin terdengar sederhana ya. Tapi cobalah renungkan. Jika kamu bisa menahan satu keputusan impulsif hari ini, seberapa banyak konflik yang bisa kamu hindari minggu depan? Kalau kamu memilih mendengarkan, bukan sekadar merespons, seberapa besar kemungkinan hubunganmu bisa diperbaiki? Kalau kamu mulai melatih untuk tidak menjadikan emosi sebagai identitas, apa yang bisa kamu bangun dari sisa harimu? Karakter tidak lahir dari momen inspiratif, tapi dari kebiasaan memilih. Memilih yang tidak selalu nyaman, tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Dan justru karena itu, karakter tidak bisa dirampas, tidak bisa diserahkan, tidak bisa dipalsukan. Ia menempel di tiap keputusan kecil yang kamu buat saat tidak ada yang melihat. Saat hanya kamu dan dirimu sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau hari ini emosi kamu naik turun, ingat saja satu hal. Emosi bisa berubah dalam 1 menit. Tapi keputusan yang kamu ambil karena emosi bisa mengubah hidupmu selama bertahun-tahun. Jangan biarkan hal yang bersifat sementara merusak hal yang kamu bangun seumur hidup. Sekarang coba tanyakan ke dirimu, apakah reaksi yang kamu berikan hari ini mewakili karaktermu atau sekadar emosimu? Poin 3. Terimalah takdir sebagai bagian dari perjalanan. Kamu pernah nggak duduk diam? Tiba-tiba muncul pertanyaan samar dalam hati. Apa semua ini memang sudah ditakdirkan? Kalau iya, lalu apa gunanya aku memilih? Tenang. Itu bukan pertanyaan bodoh. Justru, hanya orang yang mulai terjaga yang bisa merasa bingung di titik ini. Banyak dari kita tumbuh dalam suasana yang memuja kendali, kerja keras, ambisi, target, deadline, dan ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita, tiba-tiba hidup rasanya seperti mengejek. Lihat, kamu tak sepenting itu. Tapi stoicisme melihat ini dengan cara yang jauh lebih dalam dan jernih. Bukan hidupmu yang salah arah. Mungkin hanya cara pandangmu yang terlalu sempit. Dalam pandangan stoik, dunia ini memang punya hukum, sebab akibat, alur yang mengalir dengan ketertiban tertentu. Tapi di dalam arus besar itu, kamu tidak hanyut sebagai benda mati. Kamu adalah pengemudi kapalmu. Bukan pengatur arah angin, tapi penentu bagaimana layarmu dibuka. Dan neuroscience hari ini ternyata sepakat. Otak manusia memiliki sesuatu yang disebut second order desires. Artinya kamu bukan cuma bisa menginginkan sesuatu, tapi juga bisa menyadari bahwa kamu sedang menginginkannya, lalu memilih untuk tidak menuruti. Disitulah letak kehendak bebas. Bukan di luar, tapi di dalam. Kamu mungkin tidak bisa memilih kapan badai datang. Tapi kamu selalu bisa memilih apakah kamu akan menengok ke langit atau tenggelam dalam protes yang tiada habisnya. Yang menarik, banyak penderitaan bukan datang dari takdir, tapi dari penolakan terhadapnya. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Sesuatu terjadi, kamu tahu itu tidak bisa diubah, tapi kamu tetap bertanya, "Kenapa aku?" Dan kamu terus bertanya, terus mengulang, sampai luka yang semula kecil berubah jadi lubang gelap. Kenapa begitu? Karena pikiran kita dibentuk untuk mencari makna. Ketika makna tidak ditemukan, kita ciptakan makna palsu, yaitu menyalahkan takdir, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Padahal yang dibutuhkan bukan analisis, tapi penerimaan. Dan ini bukan soal menyerah, tapi soal membebaskan energi yang semula terkunci dalam perlawanan, lalu mengarahkannya ke sesuatu yang bisa dikendalikan. Langkahmu ke depan. Dalam terapi, ini dikenal sebagai penerimaan radikal. Sebuah sikap mental yang, secara klinis, terbukti mampu meredakan tekanan psikologis dan memulihkan fungsi logis otak setelah trauma. Tapi jangan salah, menerima takdir bukan berarti berhenti merasa. Justru kebalikannya. Kamu akan mulai merasakan semuanya dengan lebih jernih, tanpa menolak, tanpa menyimpan racun diam-diam.
kamu tidak lagi melihat kejadian menyakitkan sebagai hukuman, tapi sebagai bagian dari kurikulum hidupmu. Dan jika kamu cukup jujur, kamu akan menyadari beberapa rasa sakit yang dulu kamu hindari justru melahirkan versimu yang lebih kuat hari ini. Karena kadang, luka bukan untuk dihindari, tapi untuk dibaca. Seperti pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup diam untuk mendengarnya. Sekarang bayangkan, bagaimana jika kamu berhenti melawan sesuatu yang sudah terjadi? Apa yang berubah jika kamu menerima hidupmu, apa adanya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai panggung pembentukan? Dan kalau semua ini memang bagian dari perjalanan, mungkin tugasmu bukan mengatur rutenya, tapi memastikan kamu berjalan dengan kepala tegak, dengan kesadaran, dengan integritas. Penerimaan seperti ini tidak membuatmu pasrah, tapi membuatmu lebih siap, lebih jernih, lebih hidup. Lalu pada satu titik nanti, kamu akan sadar bahwa kebetulan-kebetulan dalam hidupmu bukan hanya acak, tapi bisa jadi itu cara halus semesta bicara padamu. Bukan dengan suara, tapi dengan peristiwa. Dan saat kamu mulai bisa melihat itu, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi kamu mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan?" Dari sini, silakan renungkan itu. Mungkin jawabanmu tidak muncul hari ini, tapi satu hal pasti. Saat kamu mulai menerima takdir, kamu tidak lagi jadi korban hidupmu. Kamu mulai jadi penafsirnya. Poin 4. Tidak seorang pun dapat merampas kepercayaan diri Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Ada satu hal yang lebih sunyi dari luka, dan lebih licin dari rasa takut. Namanya, keraguan terhadap diri sendiri. Bukan keraguan yang terlihat seperti aku nggak bisa, tapi yang lebih dalam, lebih tenang. Seperti suara kecil yang berbisik, "Apa kamu memang pantas?" Suara ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk, pelan-pelan, lewat tatapan yang meremehkan, kalimat pendek yang menyindir, perbandingan tak terlihat yang mengendap di rumah, sekolah, atau media sosial. Lalu kamu tumbuh, dan tanpa sadar, kamu mulai mengukur dirimu dengan cermin orang lain. Lucunya, kadang bukan hinaan yang paling membekas, tapi diam, abaian. Ketika kamu merasa tak cukup penting untuk disalahkan, ataupun dipuji. Dan di titik itulah, banyak orang mulai menyerahkan harga dirinya. Bukan karena dirampas, tapi karena tak sadar, mereka memberikan izin. Kepercayaan diri sejati lahir bukan dari pujian, apalagi tepuk tangan, tapi dari pengakuan sunyi dalam diri, bahwa kamu cukup, bahkan tanpa suara yang membenarkan. Dan anehnya, kita tahu ini, tapi tetap saja mengabaikannya. Kenapa? Karena validasi eksternal itu cepat, memuaskan. Tapi seperti gula, ia membuatmu ingin lagi dan lagi. Akhirnya kamu merasa baik, bukan karena kamu memang bernilai, tapi karena hari ini kamu mendapat likes, atau dipuji atasan, atau terlihat sibuk di mata orang lain. Dan saat tidak ada itu semua, kamu ambruk. Bukan karena kehilangan nilaimu, tapi karena kamu tak tahu di mana menaruh pijakan selain dari luar. Kalau kamu merasa relate, bukan salahmu sepenuhnya. Karena banyak dari kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya menyukai diri sendiri tanpa syarat. Self-esteem kontingen, nilai diri yang tergantung dari luar, membuat kita rapuh. Satu kalimat bisa mengganggu tidur. Satu komentar bisa menenggelamkan suara batin kita. Dan lama-lama, kita lupa seperti apa rasanya yakin, meskipun tidak ada yang mendukung. Tapi mari kita jujur sebentar. Kalau seseorang bisa meruntuhkan kepercayaan dirimu dengan satu kritik, satu penolakan, atau satu ketidaksukaan, mungkin bukan mereka yang terlalu kuat, tapi kamu yang lupa bahwa otoritas itu harusnya milikmu. Kamu tidak bisa melarang orang menilai, tapi kamu selalu bisa memilih siapa yang pendapatnya layak tinggal di kepalamu, dan siapa yang hanya lewat. Secara neurologis, otakmu menyimpan kepercayaan diri dalam sistem reward internal, terhubung ke medial prefrontal cortex dan ventral striatum. Setiap kali kamu menyatakan nilaimu, berdiri tegak walau goyah,
atau menulis afirmasi yang kamu yakini, kamu sedang memperkuat jalur itu. Artinya, kamu bisa melatih kepercayaan diri, sama seperti kamu melatih otot, sedikit demi sedikit, konsisten. Lewat pilihan-pilihan kecil yang tidak terlihat heroik, tapi sangat menentukan, memilih untuk tetap jujur saat ingin meniru, memilih berbicara saat ingin diam demi aman, memilih percaya, bahkan saat belum ada yang mengiyakan. Dan kalau kamu bertanya, bagaimana kalau aku sudah kehilangan kepercayaan diriku? Jawabannya sederhana, kamu belum. Kamu hanya meletakkannya di tangan orang lain. Dan hari ini, kamu bisa mengambilnya kembali. Langkah pertama, berhenti bertanya siapa yang menyukaimu. Mulailah bertanya, siapa aku, meskipun tak seorang pun menyukai. Dari sana, kamu bisa mulai bangun ulang. Perlahan, tapi kuat. Dan jika nanti kamu merasa sendirian saat mempertahankan suara hatimu, ingat, lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada ramai dalam kepalsuan yang membuatmu diam di dalam. Karena tak seorang pun dapat merampas kepercayaan dirimu, kecuali kamu yang memberi mereka akses ke dalam dirimu. Sekarang mari renungkan ini. Di titik mana kamu menyerahkan kendali atas dirimu, dan kapan kamu siap mengambilnya kembali? Bukan untuk membuktikan ke siapapun, tapi untuk dirimu sendiri. Poin 5. Bertindaklah berdasarkan nilai-nilai, bukan inspirasi. Coba renungkan sebentar. Berapa kali kamu merasa bersemangat di pagi hari, lalu merasa kosong saat malam datang? Padahal tadi kamu produktif, menyelesaikan banyak hal, bahkan mungkin mendapat pujian. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa hambar. Rasanya seperti kamu sibuk, tapi tidak utuh. Kamu tahu kenapa? Karena tubuhmu bergerak, tapi jiwamu tertinggal. Kamu bertindak, tapi bukan dari tempat yang dalam. Kamu mengikuti semangat sesaat, bukan keyakinan yang kamu pegang diam-diam saat tidak ada yang menonton. Kita hidup di zaman di mana inspirasi mudah ditemukan. Satu swipe, satu kutipan motivasi, satu video inspiratif, dan boom, kita merasa bisa menaklukkan dunia. Tapi seperti dopamin yang cepat naik, semangat itu pun cepat turun. Dan yang tertinggal hanya lelah dan rasa bersalah. Masalahnya bukan karena kamu kurang motivasi, tapi mungkin kamu belum menancapkan pondasimu cukup dalam. Stoicisme tidak terlalu tertarik pada semangat sesaat. Ia bicara tentang nilai, prinsip, jalan hidup yang tidak selalu terlihat menginspirasi, tapi konsisten. Dan justru karena itu, tak tergoyahkan, otak manusia punya kecenderungan alami terhadap apa yang disebut reward bias. Kita terdorong untuk bertindak ketika ada sensasi menyenangkan. Dan motivasi sesaat memang memicu itu. Tapi sistem ini cepat jenuh, dan ketika stimulus eksternalnya hilang, begitu juga dorongan kita. Berbeda saat kamu bertindak dari nilai. Ketika kamu tahu bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang penting dalam diam, kamu tidak butuh sorak-sorai. Kamu tidak harus terlihat produktif di mata siapapun. Kamu tetap bergerak, bahkan saat tak ada yang mendukung. Karena kamu tahu, ini bukan soal rasa, tapi soal siapa kamu sebenarnya. Dan itu tidak mudah, karena bertindak dari nilai kadang membuatmu harus memilih jalan yang lebih sepi, yang tidak viral, yang tidak cepat, tapi yang bertahan. Neuroscience menunjukkan bahwa nilai hidup yang kamu sadari dan yakini mengaktifkan sistem motivasi jangka panjang yang lebih stabil. Aktivasi ini terjadi di area ventromedial prefrontal cortex, bukan hanya di pusat kesenangan cepat. Ini seperti memilih api kecil yang terus menyala, dibanding kembang api yang hanya bersinar sesaat. Dan kamu bisa melatihnya. Mulailah dengan satu pertanyaan setiap pagi. Apakah yang akan aku lakukan hari ini mencerminkan nilai yang aku yakini? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Kalau tidak, evaluasi. Bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk menyesuaikan arah. Kita sering mengira bahwa hidup akan lebih baik kalau kita terus dikelilingi motivasi. Tapi motivasi hanyalah dorongan. Tanpa arah, ia mudah tersesat. Dan arah itu
adalah nilai. Nilai seperti kejujuran, keberanian, ketekunan, atau kesetiaan. Nilai yang kamu pegang diam-diam, bahkan saat dunia tidak meminta. Dan kadang, justru saat kamu jatuh, nilai itu muncul paling terang. Ia menjadi jangkar yang membuatmu tidak terhempas sepenuhnya. Ia jadi alasan kenapa kamu bangkit, meski pelan, dan tetap melangkah, meski sunyi. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan, bahkan saat semangat memudar. Dan jika kamu bisa bertahan dalam ritme itu, kamu akan mulai merasakan satu hal. Ketenangan yang tidak tergantung pada motivasi. Karena kamu tidak sedang mengejar sensasi. Kamu sedang hidup dalam keselarasan. Sekarang coba diam sebentar. Lalu tanyakan ini ke dalam dirimu. Apakah langkahku hari ini lahir dari nilai atau hanya dari semangat yang mungkin hilang esok pagi? Kamu tidak perlu menjawab sekarang, tapi pastikan pertanyaan itu tidak kamu tinggalkan begitu saja. Poin 6. Latihlah pikiran Anda seperti Anda melatih otot-otot Anda. Pikiran itu seperti tubuh, hanya saja lebih licik. Ia bisa terlihat aktif dari luar, berpikir, berbicara, bekerja, tapi di dalam bisa sangat lemah. Lemah karena tidak dilatih. Lemah karena dibiarkan berjalan otomatis, hari demi hari, tanpa pernah diajak duduk dan ditanya, "Kamu ini sebenarnya sedang kemana?" Lucunya, banyak orang rela membayar mahal untuk personal trainer, untuk tubuh yang lebih kuat, lebih ramping, lebih ideal. Tapi mereka tidak pernah melatih pikiran mereka sendiri. Padahal, tubuh bisa tampak gagah, tapi hancur dari dalam jika pikirannya keropos. Dan mungkin kamu pernah merasakannya. Tubuhmu sehat, tapi kamu tetap lelah. Hari produktif, tapi rasanya hampa. Tidur cukup, tapi bangun tetap berat. Mungkin yang lelah, bukan fisikmu, tapi pikiranmu yang selama ini berjalan sendirian, tanpa arah, tanpa jeda. Pikiran yang tidak dilatih akan jatuh ke pola default, menyimpan overthinking, menyerap kritik, berulang-ulang mengulang rasa bersalah dan takut. Ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak pernah diberi ruang untuk menguat. Bayangkan ini. Apa yang akan terjadi jika kamu melatih pikiranmu hanya 15 menit setiap hari? Bukan meditasi rumit. Cukup duduk diam, tarik napas, rasakan tubuhmu, lalu biarkan pikiranmu muncul, tanpa buru-buru ditangkap. Penelitian membuktikan bahwa dalam beberapa minggu saja, amigdala, pusat reaksi emosional, menyusut. Prefrontal cortex, pusat kendali dan logika, justru menguat. Otak mulai punya pola baru. Tidak reaktif, tidak panik, tidak terburu-buru, tapi tetap sadar. Dan hasil ini bukan sekadar ketenangan, tapi ketajaman. Pikiran yang dilatih akan tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Ia tidak akan dikendalikan oleh emosi kecil atau oleh komentar singkat yang dulu bisa membuatmu gelisah semalaman. Ia punya gravitasi sendiri. Ini bukan bakat. Ini bukan jiwa tua atau karakter alami. Ini disiplin batin. Sama seperti push-up membentuk dada, latihan mental membentuk kesadaran. Dan ketika kesadaran mulai kuat, kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulunya kabur. Kamu mulai bisa melihat niat di balik kata-kata, pola di balik kebiasaanmu sendiri, dan celah di antara stimulus dan respons. Celah kecil yang selama ini menentukan segalanya. Pikiran yang kuat bukan yang selalu berpikir, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Dan ini menarik, karena semakin kamu melatihnya, semakin kamu sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu pikir penting ternyata hanya distraksi. Kamu tidak butuh semua itu, kamu hanya butuh kejernihan. Tapi, ya, latihan ini tidak instan, tidak secepat six-pack, tidak semudah scrolling motivasi pagi, tapi hasilnya bertahan lama, lebih tahan dari semangat, lebih dalam dari inspirasi, karena ia menata siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Dan kamu tahu apa yang paling menakutkan dari pikiran yang tidak pernah dilatih. Ia mudah dikuasai oleh suara orang lain, oleh mood lingkungan, oleh ketakutan lama yang belum selesai.
Kamu tidak sadar sedang hidup di bawah hipnosis halus dari masa lalu. Tapi begitu kamu mulai melatihnya, sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan kembali komando itu. Kamu mulai bisa berkata, "Cukup," ketika pikirannya ingin kabur. Kamu mulai bisa memilih untuk tenang. Bukan karena tidak merasa, tapi karena kamu tahu, kamu sudah cukup kuat untuk tidak bereaksi. Sekarang coba bayangkan. Jika tubuhmu bisa berlari maraton setelah dilatih 6 bulan, apa yang bisa dilakukan pikiranmu setelah 6 bulan latihan yang sama? Mungkin, kamu tidak perlu lagi lari dari apapun, karena kamu akhirnya bisa berdiri diam dan tahu bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu adalah pengamatnya. Dan disitulah kekuatan dimulai. Poin 7. Kematian adalah ukuran dari setiap tindakan. Coba kamu bayangkan sesuatu. Kamu sedang duduk sendiri di sebuah ruangan hening. Tidak ada distraksi, tidak ada suara ponsel, tidak ada hal yang harus dikerjakan. Hanya ada satu pertanyaan yang muncul dari dalam kepalamu, pelan, tapi jelas. Jika ini hari terakhirmu, apa kamu akan bangga dengan pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini? Kita seringkali hidup seperti punya waktu tak terbatas. Membiarkan momen berlalu, membiarkan kata tertahan, membiarkan orang yang kita sayangi menunggu, seolah semua ini bisa diulang. Tapi, tidak. Kematian bukan kejutan. Ia janji yang pasti, hanya kita tak tahu kapan jatuh temponya. Dan anehnya, justru karena pasti, kita menghindarinya. Kita tutup-tutupi seolah membicarakannya membuatnya datang lebih cepat. Padahal sebaliknya, menyadari keberadaannya, justru membuat hidup terasa lebih nyata. Banyak dari kita mengambil keputusan besar dalam hidup tanpa menimbang. Apakah ini akan aku sesali di akhir? Kenapa bisa begitu? Karena kita lebih sering digerakkan oleh impuls jangka pendek, keinginan, ekspektasi sosial, validasi sesaat. Otak kita secara biologis memang lebih tertarik mengejar reward instan dibanding merenungkan hal yang sifatnya eksistensial. Tapi ketika kamu mulai sadar bahwa waktu adalah aset paling terbatas, semuanya berubah. Memento mori. Ingat akan kematian. Ini bukan nasihat muram, ini cahaya. Sebuah undangan untuk tidak lagi menunda menjadi dirimu yang seutuhnya. Dan kalau kamu mau jujur, kamu pasti pernah merasa bahwa waktu terus berjalan, tapi kamu masih di tempat yang sama. Masih belum menyampaikan isi hati. Masih belum mulai menulis. Masih bertahan di tempat yang kamu tahu tak cocok. Hanya karena nyaman. Sekarang bayangkan jika hidup hanya menyisakan 7 hari. Apa yang akan kamu tinggalkan? Apa yang ingin kamu katakan? Siapa yang perlu kamu temui? Apa tindakan kecil yang dulunya remeh? Kini jadi berarti? Neuroscience menyebut ini mortality salience. Saat seseorang diingatkan akan kefanaannya, sistem reward di otaknya mulai berubah. Keinginan impulsif menurun. Fokus berpindah ke hal-hal yang lebih bermakna. Koneksi, kejujuran, kontribusi. Itu sebabnya, orang yang pernah nyaris kehilangan nyawa sering berubah total. Bukan karena takut mati, tapi karena akhirnya mereka benar-benar sadar hidup. Lucunya, justru orang yang takut mati, seringkali bukan orang yang terlalu mencintai hidup, tapi yang belum sungguh-sungguh menjalaninya. Yang masih menggantungkan makna pada pencapaian luar, bukan kedalaman dalam. Dan kamu bisa memilih lebih cepat. Kamu tidak perlu menunggu kehilangan. Tidak perlu menunggu panggilan darurat dari semesta. Cukup hadir seutuhnya dalam detik ini. Dalam keputusan hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, kalau hari ini adalah keputusan terakhirku, apakah ia mencerminkan siapa aku sebenarnya? Karena jika kamu bisa hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu akan mulai memilih dengan jernih. Kamu tidak akan lagi mengorbankan prinsip hanya demi pujian. Kamu tidak akan lagi menunda kejujuran hanya demi kenyamanan. Kamu akan menjadi pribadi yang tidak hanya kuat, tapi juga tenang. Karena kamu tahu, kamu hidup dengan kesadaran, bukan sekadar keberadaan. Dan saat waktumu tiba, kamu bisa menatap kembali hidupmu.
bukan dengan penyesalan, tapi dengan senyuman kecil dan tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak membiarkan dunia memilihkan jalan untukmu. Kamu yang memilih. Dengan sadar. Dengan hati yang utuh. Sekarang diam sebentar. Tutup matamu. Dan bayangkan, jika hari ini adalah akhir, apakah kamu puas dengan caramu menjalani hari ini? Kalau belum, besok masih ada. Tapi jangan anggap itu jaminan. Anggap itu kesempatan. Poin 8. Orang yang paling tenang adalah yang paling kuat. Pernah nggak kamu diam di tengah keramaian, tapi merasa seperti satu-satunya orang yang sadar? Bukan karena kamu tidak mendengar, tapi karena kamu tidak perlu ikut bereaksi. Itu bukan pasif, bukan apatis. Itu adalah bentuk kekuatan yang tidak berisik, kekuatan yang tidak haus pengakuan, kekuatan yang tidak muncul dari kepalan tangan, tapi dari batin yang tak mudah dikoyak. Seringkali kita keliru. Mengira kekuatan itu harus terlihat, harus tegas, harus menggertak. Padahal justru, ketenangan di tengah kekacauan, itulah ujian tertinggi, karena siapapun bisa bicara saat emosi meledak. Tapi hanya mereka yang tenang, yang bisa memilih kata, bukan hanya mengeluarkannya. Dan ini bukan hal mistis, ini kerja otak. Saat kamu melatih dirimu untuk tidak langsung bereaksi, baik pada hinaan, pujian, atau ketakutan, bagian prefrontal cortex kamu mulai ambil alih dari sistem limbik. Perlahan, kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosimu, kamu mengendalikannya. Efeknya bukan hanya kamu rasakan sendiri, orang lain pun bisa merasakannya. Tanpa kamu bicara, tanpa kamu menjelaskan apapun, mereka bisa merasakan gravitasi dari batin yang stabil. Seperti air yang tidak keruh, reflektif, tapi dalam. Tenang, tapi kuat. Dan tenang bukan berarti diam terus. Justru orang yang paling tenang adalah orang yang paling siaga. Yang paling tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri. Yang bisa tetap jernih bahkan ketika tekanan datang dari semua arah. Ketenangan seperti ini bukan datang dari lahir. Ia dilatih, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih untuk tidak terpancing, tidak membalas, tidak menyalahkan, disitulah kamu memperkuat otot mentalmu. Meditasi, refleksi harian, atau bahkan hanya satu napas dalam saat kamu mulai marah. Itu semua bukan sekadar aktivitas mindfulness. Itu latihan tempur batin yang sunyi. Dan secara neurologis, itu berdampak. Otakmu mulai terhubung lebih rapi. Bagian yang mengatur emosi dan logika belajar bekerja sama, bukan saling tarik-menarik. Tapi, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kamu tertipu ketenangan palsu, diam yang sebenarnya pelarian, yang tampak damai, tapi di dalamnya penuh ketakutan dan konflik yang tidak pernah dibicarakan. Bedanya jelas. Ketenangan yang sejati itu stabil, konsisten, tidak naik turun mengikuti cuaca emosional. Sementara ketenangan yang palsu, mudah retak saat tekanan datang lebih kuat sedikit saja. Jadi, gimana bedainnya? Lihat saja cara seseorang bersikap saat ia tidak diunggulkan, saat ia disalahpahami, saat ia tidak mendapat panggung. Jika ia tetap jernih, tetap tulus, tetap hadir, itu bukan karena ia pasrah. Tapi karena ia tahu, kekuatan sejati bukan tentang membuktikan, tapi tentang menjaga kendali, bahkan ketika semua orang sudah kehilangan itu. Dan inilah kenapa, ketenangan adalah bentuk kekuasaan yang paling halus. Kamu tidak butuh banyak kata, tidak perlu memenangkan argumen. Cukup dengan kehadiran yang utuh, orang bisa merasa bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang biasa-biasa saja. Sekarang coba kamu bayangkan, bagaimana rasanya menjalani hidup dengan batin yang tidak mudah terguncang. Bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Tapi kamu tahu, masalah bukan musuh, mereka hanya tamu. Dan kamu, tuan rumah yang tidak panik. Kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu kenapa kamu bertindak. Dan kamu tahu, kamu tidak butuh berteriak. Hanya agar dunia mendengar. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, mereka yang paling tenang,
justru terdengar paling jelas. Kesimpulan, coba kamu pikirkan ini. Apa satu hal yang paling konsisten menemanimu dari lahir sampai sekarang? Bukan orang tua, bukan pekerjaan, bahkan bukan tubuhmu, karena sel-sel tubuhmu pun terus berganti. Satu-satunya yang tak pernah benar-benar pergi adalah cara berpikirmu. Cara kamu memaknai, menafsirkan, bereaksi. Pola pikir. Dan mungkin tanpa sadar, seluruh hidup yang kamu jalani selama ini adalah refleksi dari cara kamu berpikir. Kalau kamu pernah merasa stuck, seperti hidup hanya muter di tempat, mungkin bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena kamu belum sempat duduk sejenak dan bertanya, pola pikir apa yang sedang menjalankan hidupku sekarang? Bukan hanya filosofi yang bilang begitu. Neuroscience juga menyetujui. Pola pikir itu bukan opini. Ia adalah arsitektur batin yang nyata. Ia mengaktifkan jalur otak tertentu, menonaktifkan yang lain. Ia bisa membentuk konektivitas antar wilayah otak, bahkan menentukan bagaimana kamu melihat peluang, kegagalan, atau cinta. Dan ini bukan hal besar yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil. Bagaimana kamu merespons kegagalan? Bagaimana kamu menafsirkan penolakan? Bagaimana kamu bereaksi saat tidak dimengerti? Kalau kamu menganggap semua itu sebagai ancaman, maka pola pikir itu akan membentuk dunia yang keras dan tak bersahabat. Tapi kalau kamu bisa melihat semua itu sebagai umpan balik, sebagai proses, dunia perlahan akan jadi tempat yang bisa kamu bentuk ulang. Bukan karena dunianya berubah, tapi karena kamu berubah dari dalam. Bayangkan kamu diberi kesempatan untuk mengulang segalanya dari awal. Tapi dengan satu perbedaan, pola pikir yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih percaya pada proses, bukan hanya hasil. Apa hidupmu akan sama seperti yang sekarang? Kamu tahu jawabannya. Dan ini menarik. Banyak orang kelelahan bukan karena kerja kerasnya terlalu berat, tapi karena pikirannya tidak dilatih untuk tenang, tidak siap menghadapi friksi, terlalu cepat percaya pada dorongan emosi pertama, terlalu sibuk membuktikan, sampai lupa bertanya, apakah arah hidup ini memang sesuai dengan jiwaku? Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Tidak sekaligus, tapi bisa. Setiap kali kamu memilih untuk melihat lebih dalam, bukan hanya bereaksi. Setiap kali kamu menunda menghakimi dan memilih memahami. Setiap kali kamu menyadari, kamu tidak harus menjadi siapa-siapa, cukup menjadi dirimu sendiri, versi yang lebih sadar. Itu semua memperbarui pola pikir dari akar. Dan ketika pola pikirmu berubah, cara kamu mencintai berubah, cara kamu bekerja berubah, cara kamu menghadapi kesepian, ketidakpastian, bahkan kegagalan, semuanya ikut berubah. Karena begini kenyataannya. Realitas mungkin tak bisa kamu kendalikan. Tapi makna dari realitas itu selalu bisa kamu tentukan sendiri. Itulah sebabnya pola pikir bukan sekadar cara berpikir, tapi fondasi dari bagaimana kamu merasakan dunia, menghadapi tantangan, mencintai orang lain, dan merancang masa depan. Kita semua pernah salah arah, pernah salah langkah, tapi bukan itu yang membuat hidup gagal. Yang membuatnya stagnan adalah saat kita menolak untuk mengubah cara kita berpikir. Dan kamu tahu, kamu tidak harus terus hidup dengan pola lama. Kalau kamu sudah sampai di akhir video ini, berarti ada bagian dari dirimu yang sudah siap. Bukan untuk menjadi versi lebih baik dari dirimu, tapi versi yang lebih sadar, versi yang lebih memilih.